Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Diolingga selaku tutor mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh yang saya hormati, serta teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini di tugas 3 ini, izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia Angelina, NIM 0480169991. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh yang bertema konsep dasar teknologi pendidikan yang saya ambil dari buku modul. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pendidikan jarak jauh atau sering kita sebut PJJ telah menjadi salah satu solusi utama untuk menghadapi tantangan keterbatasan akses pendidikan, baik di daerah terpencil maupun dalam situasi darurat seperti COVID-19 kemarin ya. Oke. Dalam presentasi ini kita akan membahas konsep dasar teknologi pendidikan berperan penting dalam memfasilitasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Kita akan membahas berbagai aplikasi dan platform yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan inklusif. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan jarak jauh, serta bagaimana kita dapat memaksimalkan teknologi untuk menciptakan proses belajar yang lebih baik, efisien, dan aksesibel bagi semua peserta didik. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pemaparan materi mengenai konsep dasar teknologi pendidikan dalam jarak jauh. Oke, sebelum kita masuk materi, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Setelah kita mempelajari materi pada sesi ini, Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan sejarah singkat teknologi pendidikan dengan minimal 80% benar. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan definisi teknologi pendidikan dari tahun 1963 sampai 2018 dengan minimal 80% benar. Oke, masuk ya untuk materi kali ini, yaitu sejarah singkat teknologi pendidikan. Praktisi pendidikan ingin membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien. Nah, dengan cara apa? Pikiran untuk mencari cara sistematik terus berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari upaya coba-coba dan mencapai puncaknya, praktek pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian secara formal. Individu dan kelompok profesional kemudian bersepakat untuk mendirikan satu bidang yang komandan diberikan nama teknologi pendidikan. Sejarah singkat teknologi pendidikan. Oke. Pada dekade pertama tahun 1930-an, kegiatan dalam bidang pembelajaran terbatas pada penggunaan papan tulis saja, penggunaan media cetak, audio, dan kemudian audiovisual. Arah kegiatan tersebut menciptakan variasi dan memperkaya pengajaran tatap muka peserta didik. Oke, secara kronologisnya gini. Berbagai media digunakan mulai dari sederhana sampai ada yang canggih. Pada awal tahun 1900-an itu pembelajaran menggunakan media cetak saja, seperti radio, media cetak saja, terus ada radio dan audiovisual. Kemudian pembelajaran menggunakan secara masih masif radio, televisi pada lembaga pendidikan formal dan non-formal. Pada tahun 1960-an, pembelajaran mulai menggunakan teaching matching. Dan 10 tahun kemudian muncul penerapan desain pembelajaran yang membuat pembelajaran lebih sistematik dan sistemik.
pada tahun 1990-an berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif dengan munculnya teknologi komunikasi yang lebih canggih, mengantarkan pada munculnya e-learning dan online sebagai pembelajaran berbasis internet. Konsep dasar teknologi pendidikan, bila dilihat dari sejarah dan perkembangan definisinya, dapat dirangkum bahwa konsep dan praktek teknologi pendidikan bergeser dari waktu ke waktu. Pergeseran itu dapat ditafsirkan sebagai perkembangan dinamis bidang tersebut karena dipengaruhi dengan 3 hal, ditafsirkan sebagai perkembangan dinamis berbagai bidang tersebut. Karena teknologi yang digunakan dalam bidang pendidikan mengikuti kemajuan dalam dunia teknologi itu sendiri dan didorong oleh pesatnya pemasaran produk teknologi tersebut oleh para produsen. Kedua, perkembangan atau perubahan teknologi yang digunakan dalam menggunakannya dan memperkaya dengan penggunaan teknologi yang lebih baru. Ketiga, penggunaan istilah teknologi pembelajaran pada awal tahun 1970 berubah menjadi teknologi pendidikan. Dan pada tahun 1972 dan 1977, kemudian istilah tersebut berubah kembali menjadi teknologi pembelajaran pada tahun 1994 dan kembali lagi menjadi teknologi pendidikan pada tahun 2008 dan tahun 2018. Perubahan seperti itu menunjukkan terjadinya dinamika pemikiran para pakar teknologi pendidikan dan sekaligus merupakan masa pencarian konsep yang lebih mantap tentang teknologi pendidikan dari masa ke masa. Pencarian tersebut pada saatnya itu mungkin akan secara relatif menetap dalam ruang lingkup dan fokus pengajian teknologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Demikianlah pemaparan mengenai konsep dasar teknologi pendidikan yang telah kita bahas bersama. Sebagai kesimpulan, teknologi pendidikan bukan hanya sekedar alat atau perangkat, tetapi juga sebuah pendekatan yang dapat memperkaya proses belajar mengajar. Dengan memanfaatkan sumber teknologi secara bijak, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan efektif. Teknologi juga memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan dapat diakses oleh siapapun, kapan saja, dan di mana saja. Namun, dalam penerapannya penting bagi kita untuk selalu mengutamakan prinsip dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekedar menggantikan metode konvensional. Peran pendidik juga tetap sangat vital dalam memandu dan menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan peserta didik. Semoga materi yang telah disampaikan memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan, serta bagaimana kita bisa mengoptimalkannya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan diskusi selanjutnya. Untuk hari ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.